Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kelebihan dan keistimewaan akal, sangat banyak sekali. Akal mampu mengenal dan mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk secara global. Dan akal condong kepada kebaikan untuk dilakukan dan condong untuk meninggalkan berbagai keburukan. Akal senantiasa membimbing, memberi hidayah dan menuntun kita umat manusia pada jalan yang baik untuk kita ikuti, dan senantiasa mewasiatkan agar meninggalkan jalan-jalan yang buruk dan membahayakan. Itu kelebihan akal kita, akal manusia. Bahkan akal juga pada satu kondisi dapat membimbing umat manusia menuju jalan ke surga, menghindari jalan-jalan ke neraka. Walaupun tidak ada syariat, tidak ada ajaran, tidak ada undang-undang agama pada suatu kondisi. Sebagai contoh misalnya ketika sekelompok orang, sekelompok manusia yang hidup di tengah hutan belantara. Di sana mereka hidup berdasarkan adat istiadat mereka. Tidak ada mubalik yang datang ke sana, tidak ada ulama yang bisa mereka mintakan fatwa dan bimbingannya, tidak ada penyuluhan syariat, dan tidak ada masalah agama apapun. Ketika mereka hidup dengan sangat sederhana dan tanpa menggunakan atau memakai syariat, tanpa menjalankan agama, karena tidak ada mubalik, tidak ada ulama, dan tidak ada agama, kita bertanya, apakah yang hingga sekarang ini masih ada sebagian mereka hidup di tengah hutan tanpa agama? Nanti mereka di akhirat, bagaimana sih mereka? Apakah mereka masuk surga ataukah masuk neraka? Kalau dikatakan mereka masuk surga, apa landasannya? Mereka tidak beragama. Kenapa masuk surga? Sementara mereka tidak menjalankan agama apapun, apalagi Islam. Kalau dikatakan mereka masuk ke neraka, tidak ada mubalik, tidak ada ulama yang menyampaikan, tidak ada syariat yang sampai pada mereka. Kenapa masuk ke neraka? Nah, jadi nasib mereka di surga ataukah di neraka? Ini pertanyaan mengenai orang-orang yang hidup di tengah hutan belantara atau di satu pulau Indonesia yang tidak ada syariat dan tidak ada agama. Di sini peranan akal mampu menjawab, karena akal bagian dari dalil syariat. Akal punya peranan penting untuk menentukan, memberi hidayah kepada umat manusia pada jalan yang baik dan jalan yang buruk. Dilihat ketika mereka menggunakan akal sehatnya semaksimal mungkin dalam menjalankan dan melaksanakan berbagai kebaikan, kemaslahatan dan keadilan sosial, mereka masuk surga. Tetapi kalau mereka tidak mentaati akal mereka yang sehat, akalnya diinjak-injak, akalnya tidak ditaati, kehendak akalnya diterjang, dilawan, mereka akan masuk ke neraka. Jadi akal bisa membimbing mereka ke surga dengan melaksanakan perintah akal itu, dan bisa menjauhkan mereka dari surga masuk ke neraka karena mengingkari akalnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, orang yang di hutan itu ketika akan menolong seseorang misalnya, dia bertanya kepada akalnya karena tidak ada agama. Wahai akal, apakah menolong orang ini baik atau buruk? Tentu baik. Laksanakanlah. Mereka melaksanakan perintah akal, menolong orang lain, mengajarkan orang lain, membantu anaknya, istrinya, tetangganya, di masyarakat berbuat baik, ya, tidak ada kezaliman. Mereka masuk surga berkat bimbingan akalnya. Tapi kalau mereka mengikuti emosinya, mengikuti egoisnya, mengikuti kekuatan ghadabiyahnya, katakanlah, mengikuti hawa nafsunya, akalnya diinjak-injak, akal disingkirkan, berlaku zalim, mencuri, menyakiti, berperang dan seterusnya, ya,
maka mereka bisa masuk ke neraka. Itu peranan akal yang sangat penting. Jadi sekali lagi bahwa akal kita ini mampu membimbing kita, menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan bahkan dapat memilihkan kita ini jalan-jalan ke surga, ini jalan-jalan ke neraka. Sampai di sini mengenai pembahasan tentang peranan akal yang sangat penting, dan kita harus menjaga akal pikiran kita, menjaga kesehatan kita agar kita tetap bisa mengisi akal kita dengan berbagai pengetahuan sehingga lebih terpancar lagi sinarnya, bisa membimbing diri kita, membimbing orang lain, keluarga kita dan masyarakat kita, insya Allah dengan akal yang diisi dengan pengetahuan yang semakin tinggi, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.